Sebelum memasuki mekanisme penghantaran impuls, ada baiknya kita mengenal istilah-istilah yang digunakan di dalamnya. Impuls, sinyal listrik yang bergerak di sepanjang serabut saraf. Reseptor, penerima rangsangan yang diterima tubuh. Efektor, bagian yang bereaksi terhadap rangsangan atau impuls yang diterima. Bagaimana mekanisme penghantaran impuls pada sel saraf? Tahap pertama yaitu polarisasi. Pada kondisi polarisasi, sebaran ion pada sel saraf berbeda antara bagian dalam dan di luar membran sel saraf. Bagian luar membran sel saraf bermuatan positif karena mengandung ion Na+ dan Ca2+. Sedangkan bagian dalam membran sel bermuatan negatif karena mengandung ion K+ dan Cl-. Perbedaan muatan tersebut disebut sebagai potensial membran. Berikut adalah grafik dari proses tahap polarisasi. Pada tahap polarisasi, garis grafik tampak datar, menunjukkan tegangan stabil di sekitar minus 70 mV. Ketika organ indera menerima rangsangan dari luar tubuh, contohnya seperti saat tangan tidak sengaja terkena panasnya api, maka membran sel saraf mengalami depolarisasi. Depolarisasi adalah kondisi ketika ion Na+ akan masuk ke dalam membran sel saraf secara cepat melalui kanal atau saluran Na+. Tahap ini memungkinkan impuls untuk berjalan di sepanjang akson. Memasuki depolarisasi, garis mulai menanjak tajam ke atas. Tegangan meningkat cepat seiring masuknya ion natrium. Setelah itu, masuk pada tahap repolarisasi. Pada tahap ini, ion K+ keluar dari sel saraf untuk mengembalikan muatan negatif di dalam sel. Saat repolarisasi, garis menurun kembali. Tegangan turun saat ion kalium keluar, mengembalikan kondisi awal. Bagaimana impuls diteruskan dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya? Yaitu menggunakan neurotransmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia yang berfungsi sebagai pembawa pesan dari satu saraf ke saraf lainnya. Terdapat beberapa jenis neurotransmitter, yaitu dapat bersifat eksitatori atau perangsang dan inhibitori atau penghambat. Contoh neurotransmitter yang bersifat eksitatori yaitu glutamat yang berperan untuk membantu proses mengingat. Contoh neurotransmitter yang bersifat inhibitori yaitu GABA yang berperan untuk memberikan rasa kantuk dengan cara menekan aktivitas saraf. Ketika impuls telah sampai di ujung presinapsis, maka ion Ca2+ akan masuk ke dalam membran sel saraf dan memicu neurotransmitter untuk dilepaskan keluar. Neurotransmitter akan melewati celah sinapsis dan akan diterima oleh reseptor yang terdapat di postsinapsis. Oleh karena itu, impuls dapat terhantarkan dari saraf yang satu ke saraf lainnya, sehingga dapat memunculkan suatu respons tubuh berupa gerakan.